Sambutlah kami, sang pengubah negeri. Guru bergerak pasti, berbagi dan mengabdi, religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Merdeka belajar siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia. Sehangat sang mentari, secerah sang pelangi, sambutlah kami, sang pengubah negeri. Guru penggerak pasti, berbagi dan mengabdi, religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, Gotong royong dalam satu irama. wujudkan cita-cita siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Merdeka belajar siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia. Secerah sang pelangi, sambutlah kami, sang pengubah negeri. Guru bergerak pasti, berbagi dan mengabdi, religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Merdeka belajar siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia. Sehangat sang mentari, secerah sang pelangi, sambutlah kami, sang pengubah negeri. Guru penggerak pasti, berbagi dan mengabdi, religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, Gotong royong dalam satu irama. wujudkan cita-cita siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia. Bergerak cerdaskan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak, bagaimana kabar hari ini? Selamat pagi juga, alhamdulillah pada hari ini baik-baik sehat.
Sebelumnya saya mohon maaf karena sudah mengganggu aktivitas Bapak hari ini. Saya CGP Angkatan 10 mendapat tugas dekon untuk mewawancari beberapa kepala sekolah. Saya mengambil Bapak untuk saya wawancarai langsung ini Pak. Monggo. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena Bapak sudah bersedia meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukan Bapak. Begini Pak, saya mau tanya, berapa lama Bapak menjabat menjadi kepala sekolah? Terima kasih. Kurang lebih kami menjabat kepala sekolah dari tahun 2015. Jadi kalau hitung sampai sekarang ya sudah berapa? Dari 2012. 2012 ya, berarti kurang lebih 11 tahun untuk menjabat kepala sekolah. Sudah cukup lama nih Pak. Alhamdulillah. Karena Bapak sudah cukup lama menjabat sebagai kepala sekolah, tentunya pernah menghadapi suatu permasalahan atau kasus-kasus yang Pak. Ya, Kira-kira yang pernah Bapak hadapi itu kasus seperti apa Pak? ya. Sebenarnya banyak ya, kasus itu banyak sekali ya, dari kasus mulai dari guru, kemudian ada juga kasus anak, dan juga juga kasus wali murid juga ada tentang anaknya. Nah, lebih spesifiknya ya banyak lah seperti itu, karena sudah sekian tahun menjabat kepala sekolah ya termasuk sudah ada beberapa kasus yang masuk di sekolah demikian. Misalnya contohnya apa Pak? Salah satunya lah. Iya, contoh ya yang paling gampang itu adalah contoh di sekolah. Manakala kita ada guru wiyata bakti, pada awalnya biasa-biasa saja, wiyata bakti itu semua kebagian kelas, ya. Kemudian kelas itu sudah tidak, berarti sudah terpenuhi karena ada wiyata bakti. Namun demikian datang pegawai baru, ya CPNS, ya, ada CPNS baru. Maka di situ kami ada problem. Otomatis karena yang CPNS punya hak harus memiliki mengajar di kelas, maka kami harus memilih salah satu di antara wiyata bakti yang ada untuk tidak diberikan kelas. Itu salah satu contohnya. Oh iya. Jadi salah satu contoh yang pernah Bapak hadapi. Nah di situ kan ada dua versi. Yang pertama dilema etika nih Pak. Berarti dua kepentingan yang sama-sama baik. Berarti ada satu lagi yaitu kedudukan moral. Dua kepentingan yang satu benar dan yang satu salah. Kira-kira tadi yang Bapak sebutkan permasalahan tadi itu termasuk yang mana Pak? Itu kategorinya adalah dilema etika. Ya, karena kami dua-duanya benar, guru itu kan benar ya semuanya. Maka kami harus memilih salah satu karena dengan adanya datangnya CPNS baru, ya, maka salah satu harus kami tidak berikan, bukan diberhentikan ya, tapi sementara waktu untuk tidak diberikan kelas karena ada yang lebih berhak adalah CPNS. Berarti bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang tadi Bapak hadapi itu yang merupakan dilema etika atau kedudukan moral? Iya, jadi kita melihat kasusnya. Ya, kalau jelas kalau dilema etika adalah dua buah kasus yang keduanya memiliki kebenaran, itu masuk dalam kategori dilema etika. Sedangkan yang masuk dalam rujukan moral itu sudah nyata, kasus itu benar, satu salah, itu jelas, itu sudah bisa dipastikan itu. Jadi itu untuk mengidentifikasinya adalah dari jenis kasusnya, kedua kasus itu benar Pak dengan benar apa benar dengan salah, itu seperti itu. Ya, berarti itu termasuk dilema etika Pak? Iya betul. Nah, untuk itu bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama tadi ya Pak, yang dua kepentingan yang sama-sama benar atau yang sama-sama mengandung kebijakan? Iya, terima kasih. Semua keputusan berharap di kemudian hari adalah tidak berdampak. Artinya bahwa keputusan itu benar, ya. Oleh sebab itu kami dalam posisi seperti ini maka harus melibatkan stakeholder yang ada di sekolah, ya, untuk kami ajak bermusyawarah. Kami mintai masukannya
dari guru, teman-teman sejawat guru ya, dari bagaimana cara mengajarnya, karena dengan kasus tadi kan kami pilihannya adalah guru ya, jadi kami harus mempertimbangkan masukan dari guru bagaimana dedikasinya, maka kami akan memilih yang terbaik dengan pertimbangan-pertimbangan dan masukan-masukan dari teman-teman. Jadi dengan kata lain kami melibatkan stakeholder yang ada untuk bermusyawarah di dalam mengambil suatu keputusan. Jadi langkah-langkah, berarti itu termasuk langkah-langkah ya Pak? Langkah-langkah yang Bapak lakukan untuk mengambil keputusan tadi ya, seperti itu? Iya betul. Salah satu langkah-langkahnya seperti Iya, itu? salah satunya itu memang dari awal kami kan langkah pertama adalah mengidentifikasi dulu ini masalahnya apa, itu tadi yang Ibu sebutkan tadi masuk dalam kategori apa, maka kami mengidentifikasi masalah. Setelah mengidentifikasi masalah, maka kami harus merumuskan cara ya, kemudian kami melibatkan orang banyak yang terlibat, tentu orang banyak yang terkait dengan stakeholder pendidikan. Langkah-langkahnya sepertinya, sehingga harapan kami, keputusan yang kami ambil di kemudian hari adalah tidak ada rasa penyesalan, artinya seperti itu. Jadi keputusan kalau benar mutlak 100% jelas tidak mungkin, namun mendekati suatu kebenaran. Hal-hal apa saja sih yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang Bapak hadapi? Ya. Sebenarnya yang efektif yaitu tadi ya, mengedepankan asas musyawarah. Jadi utamanya mengedepankan asas musyawarah. Jadi kita menghilangkan ego kami sebagai seorang kepala sekolah, namun demikian kami membutuhkan orang lain, melibatkan orang lain, stakeholder, dan bermusyawarah sehingga efektif di dalam mengambil suatu keputusan. Dan tantangan yang Bapak hadapi itu apa Pak biasanya dalam pengambilan keputusan itu? Ya, tantangannya manakala kalau kita kembali pada keputusan yang terdepan ya. Nah, kadangkala apa itu, permasalahan itu juga kurang melibatkan orang lain, namun ada rasa fair dan tidak. Contoh demikian, karena kedekatan yang kami ajak musyawarah dekat dengan seseorang yang akan kami ambil keputusannya, maka subjektivitas kadang-kala muncul. Nah, di situ berarti kami harus mengolah, ya. Kan tidak lepas dari faktor subjektif, karena kita akan memusyawarahkan otomatis ada faktor subjektif. Lah itu tantangannya biasanya di situ ya. Jadi dalam pengambilan itu kami kurang sedikit ada hambatannya di situ ya. Namun demikian kita kembali, yaitu karena musyawarah bukan dengan beberapa orang, perbedaan pendapat adalah suatu hal yang wajar. Dalam pengambilan keputusan tadi, apakah ada tata cara atau jadwal tertentu atau langsung Pak? Langsung kita putuskan atau bagaimana? Ya, terima kasih. Untuk tata cara tertentu jelas tidak ada. Namun demikian kami akan melihat sejauh mana keputusan itu untuk bisa secepat diambil. Artinya temporer. Kalau memang itu segera diambil keputusannya, maka harus ditindaklanjuti segera. Namun apabila sifatnya bisa dipertimbangkan lebih jauh, menunggu waktu ya, maka kami ulur demikian ya. Jadi dengan demikian secara tata cara memang tidak ada, namun kami selalu membuat skala prioritas untuk mengambil suatu keputusan. Dalam pengambilan keputusan tadi, adakah seseorang atau faktor-faktor yang membantu Bapak dalam mengambil suatu keputusan tadi? Di depan kami sudah mengatakan kami mengambil keputusan berdasarkan musyawarah ya, jadi otomatis melibatkan orang lain. Nah, yang membantu kami ya otomatis stakeholder yang ada, stakeholder yang di bidang pendidikan. Bahkan kalau tidak memungkinkan, maka kami harus minta bantuan pada siapa, orang yang punya kompetensi di bidang pendidikan, keputusan yang akan kita ambil. Jadi itu stakeholder dan orang yang punya kompetensi untuk dimintai pendapat. Aku turun Pak. Tadi dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, ada pembelajaran apa yang dapat Bapak petik seperti itu Pak dalam mengambil suatu keputusan? Pembelajaran itu yang pertama jelas, sekecil apapun kasus yang kita hadapi, hendaknya kita mengedepankan asas musyawarah. Ya.
Kemudian yang kedua, semakin banyak kasus yang kita tangani, otomatis akan menambah pengalaman kita di dalam mengambil keputusan selanjutnya, karena kita belajar dari pengalaman yang ada. Jadi dua itulah apa itu tadi namanya, pembelajaran yang dapat kami petik secara langsung dari kasus ini. Berarti intinya dalam pengambilan suatu keputusan kita harus bermusyawarah. Iya, betul. Apabila terus kita juga kadang memerlukan bantuan dari orang lain. untuk mengambil suatu keputusan. Betul sekali. Iya. Terima kasih Pak atas waktunya, dan mohon maaf sudah mengganggu waktu Bapak. Itu saja yang dapat dalam wawancara ini, dan Punten nih Pak. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Terima kasih atas waktunya. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Selamat siang juga Bu Dewi, dan alhamdulillah untuk kabar hari ini baik, sehat, dan bagaimana pula dengan Bu Dewi? Alhamdulillah baik Pak, sehat walafiat. Ampunten Bapak, sebelumnya saya mohon maaf sudah mengganggu waktu aktivitas Bapak, dan saya mengucapkan terima kasih Bapak bersedia meluangkan waktu untuk kegiatan wawancara ini. Begini Pak, saya CGP Angkatan 10 mendapat tugas Dekon untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah dalam pengambilan keputusan seperti itu Pak. Ini Pak, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bapak. Selama Bapak menjabat kepala sekolah, pasti sudah dihadapkan oleh beberapa kasus nih Pak. Untuk itu bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kehidupan moral? Terima kasih Bu Dewi. Sebelum saya menyampaikan yang Ibu tanyakan, terlebih dahulu saya menyampaikan selamat kepada Bu Dewi yang sudah terpilih menjadi CGP. Tentunya tidak semua orang bisa mendapatkan kesempatan. Terkait dengan pertanyaan yang Bu Dewi sampaikan untuk terkait dengan identifikasi yang merupakan rujukan dilema etika dan rujukan moral. Memang permasalahan itu kadang menimbulkan permasalahan yang saya sendiri untuk mengambil keputusan atau mengidentifikasi itu susah. Tapi namun demikian, karena ini merupakan hal istilahnya permasalahan yang harus kami identifikasi juga, hal seperti itu ya harus kami tentukan. Artinya kalau rujukan moral atau tadi yang identifikasi dilema etika itu kan berarti permasalahan yang baik ketemu baik ya Bu Dewi ya. Berarti sama-sama baiknya ya kami mengidentifikasinya, oh ini hal yang baik, ini baik. Tentunya nantinya suatu saat permasalahan ini harus kita selesaikan semuanya gitu. Jadi untuk membedakan mana yang baik, mana ini juga baik, ini baik, ya kami identifikasi semuanya gitu terkait dengan hal itu. Betul Pak. Terus selanjutnya nih Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Terima kasih. Jadi untuk hal-hal yang seperti itu karena kedua-duanya sama-sama baik, kemudian untuk diputuskan mana yang harus dilaksanakan, tentunya saya harus mempertimbangkan dari skala prioritas. Dua hal yang baik
tentunya akan kami lihat dari skala prioritas, kemudian dan juga dari segi kemampuan sekolah kami. Walaupun baik, tapi kalau istilahnya dari segi SDM atau mungkin apa kami belum mampu, otomatis hal yang seperti itu kita pending dulu, kita utamakan yang skala prioritas dan kemudian kita pertimbangkan ini bisa dilaksanakan di sekolah kami, dan yang belum bisa dilaksanakan kita pending, nanti kita carikan solusinya gitu. Tidak, walaupun istilahnya dipending tapi tidak kita singkirkan, suatu saat ya gilirannya akan datang gitu untuk dilaksanakan skala prioritas. Terima kasih Pak. Selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Untuk prosedur, setelah ada mungkin penyampaian dari rekan pendidik terkait dengan program-program atau permasalahan yang disampaikan, ya mungkin dari beberapa guru menyampaikan, otomatis akan muncul program-program ataupun tadi yang baik ketemu baik, kita inventarisir, kemudian kita mengajak rekan-rekan guru untuk kumpul, untuk berdiskusi, menyampaikan permasalahan ini, kemudian kita carikan istilahnya hasil dari diskusi, mana yang menjadi skala prioritas, kemudian kita jadwalkan istilahnya masalah-masalah yang menjadi skala prioritas, kita urut dan suatu saat nanti kita akan teratasi semua gitu. Jadi kami tidak lepas dari peran serta dari rekan pendidik dan juga tenaga kependidikan. Berarti intinya dimusyawarahkan dulu. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya. Yang anggap Bapak efektif Ya. itu yang seperti apa? Menurut saya pribadi, hal yang efektif itu ya tadi dengan adanya musyawarah dengan rekan guru, diskusi, nanti akan menghasilkan keputusan yang terbaik. Itulah menurut saya yang efektif. Kemudian hal yang sudah diputuskan nanti kita laksanakan sesuai dengan kemampuan sekolah kami, baik dari finansial, SDM. Nah, kalau SDM belum mampu, mungkin kita akan minta bantuan kepada pihak lain untuk bersama-sama dengan sekolah untuk membantu melaksanakan program itu. Jadi selain dimusyawarahkan juga kita berkolaborasi dengan pihak-pihak yang lain. Sekarang hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Pak? Tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Kembali kepada permasalahan, tentunya juga akan muncul tantangan karena sama-sama baik ya. Kalau misalnya salah satu masalah ini kita angkat, kemudian masalah yang lain kita abaikan, otomatis akan muncul permasalahan. Ini saya contohkan, guru A mengusulkan program ekstrakurikuler, guru B juga program ekstrakurikuler. Nah, kalau program ini dua-duanya dilaksanakan, mungkin kita akan mengalami permasalahan ataupun kendala, mungkin dari segi guru pengampu, kemudian sarana prasarana. Maka kita biar tidak muncul istilahnya merasa si guru pengusul ini merasa disisihkan usulannya, maka kita tampung semuanya kembali kepada skala prioritas dulu lah. Kita sampaikan kepada beliau-beliau yang menyampaikan ini yang menjadi skala prioritas,
dan sudah menjadi kesepakatan. Nah, program yang diusulkan oleh Guru B ini nanti kita laksanakan pada waktu yang berbeda gitu, atau waktu selanjutnya gitu. Ya memang tidak lepas dari rasa barangkali dua orang guru mengusulkan, satu dilaksanakan, satu tidak, nanti akan muncul perasaan merasa terabaikan gitu. Maka dua-duanya kita tampung semuanya, kita sepakati bersama mana yang menjadi yang dilaksanakan terlebih dahulu. Saya kira begitu Bu Dewi. Berarti lebih mengutamakan yang lebih urgen yang mana? Iya, Ya, Pak. Itu. Apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal Iya. tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di Dharma Atika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan kasus tersebut di tempat atau membuat jadwal? Terima kasih. Kalau masalahnya itu tidak terlalu urgent, artinya tidak membutuhkan pelaksanaan ataupun masalah yang meluas, saya suatu saat bisa akan memutuskan di tempat. Artinya begitu ada usulan, kita langsung pada saat kita punya waktu senggang. Misalnya pada saat kegiatan rutin setelah jam pembelajaran, otomatis kan kita punya waktu luang. Tapi kalau masalahnya itu kita memang membutuhkan waktu yang lebih lama, nanti kita jadwalkan. Tapi melihat permasalahan, artinya situasional. Kalau memang itu harus diputuskan segera, ya kita ambil keputusan. Tapi kalau memang nanti ini memang butuh waktu tertentu, kita jadwalkan pertemuannya itu. Jadi intinya ada jadwal sesuai dengan urgen atau tidak? Iya. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus di Dharma Atika? Ya otomatis ada yang namanya sekolah yang bekerja secara kolektif antara kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan juga mungkin masyarakat, dalam hal ini mungkin komite. Kita juga punya kerjasama yang baik. Mungkin suatu saat bisa kita undang, kita butuhkan pemikirannya untuk membantu menyelesaikan permasalahan itu. Jadi otomatis rekan guru juga sangat membantu, rekan guru dan juga komite sekolah. Komitmen juga Iya. dalam membantu dalam penyelesaian kasus yang Bapak hadapi. Iya. Ngapunten Bapak, ini yang terakhir, dari semua hal yang tadi Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak pengambilan keputusan di Dharma Atika? Iya. Pengalaman dan istilahnya pelajaran yang dapat saya ambil bahwa semua permasalahan, baik itu permasalahan apa yang baik ketemu baik, kemudian ketemu baik yang ketemu apa istilahnya salah, itu memang harus kita terima semuanya, kita tampung dan kita identifikasi, kita musyawarahkan. Ya, ini yang kuncinya, ini yang menjadi kunci utama itu ya kita musyawarahkan. Artinya tidak serta-merta seorang kepala sekolah mengambil keputusan sepihak. Sebab kalau kita ambil keputusan sepihak barangkali yang jelas hasilnya kurang baik. Tapi kalau pengalaman saya yang paling adalah mengutamakan kebersamaan dan musyawarah dan kebersamaan. Berarti intinya apabila kita menghadapkan suatu permasalahan atau kasus-kasus, penyelesaiannya melalui musyawarah dengan bantuan stakeholder yang lain. Yes, stakeholder yang ada. Apabila dibutuhkan kan Ya, gitu ya Pak. memang kita harus bekerja sama sih ya. Kita tidak lepas, misalnya sekolah dengan istilahnya komite sekolah dengan dinas terkait ya, pembina dalam hal ini mungkin pengawas,
ya suatu saat akan kita mintai urun rembuknya gitu, terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah. Tuh. Terima kasih Bapak atas waktunya. Sebelumnya saya mohon maaf nih Pak, sudah mengganggu waktu Bapak. Dan saya mengucapkan terima kasih karena Bapak sudah meluangkan waktunya. Semoga Bapak selalu sehat dan bisa menjalankan aktivitas berikutnya. Terima kasih. Saya akhiri nih Bapak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Iya.